Mari dengan cepat saya akan sampaikan sesuatu yang penting. Yang pertama saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara, bahwa kita memiliki misi, yaitu roh agamawi supaya dihancurkan tembok agamawi, tirai agamawi. Karena Tuhan Yesus datang memang untuk menghancurkan tirai agamawi, yaitu dengan cara bangkitnya keimaman. Nah, saya mau menjelaskan pagi hari ini satu esensi yang sangat mendasar, yang sangat perlu kita mengerti supaya persekutuan kita ini dibedakan. Karena saya tahu Bapak Ibu Saudara bahwa hampir semua persekutuan gereja itu masih dikuasai roh agamawi. Bagaimana roh agamawi ini bisa dijebol? Nah, mari kita harus mempraktekkan. Meskipun persekutuan kita ini kecil ya, sederhana, tapi kita akan menjadi contoh. Nah, saya akan menjelaskan supaya nanti kita bisa melakukan yang namanya perlawanan, peperangan dengan kuasa-kuasa kegelapan, dengan semua hal yang merintangi kita untuk kita mencapai panggilan surgawi, mencapai apa yang dirindukan oleh Tuhan Yesus. Ada satu hal tadi saya merenungkan di bawah tadi, saya rindu untuk bagian pujian penyembahan. Kiranya penyembahan kita itu ditujukan kepada Allah Bapa dan Putranya dan Roh Kudus. Di setiap ibadah saya mohon pengagungan yang pertama kepada Bapa, seperti tadi bagus. Kedua, Tuhan Yesus kita agungkan. Roh Kudus memang sangat sedikit lagu tentang Roh Kudus, tapi Roh Kudus tidak akan iri, tidak akan marah juga. Karena Roh Kudus memang menolong kita untuk menyembah kepada Bapa dan Putra, ya. Jadi saya mohon untuk ini terus dibangun, karena itu kebenaran yang harus ditegakkan. Kita buka lebih dahulu 1 Timotius 3. Pagi hari ini sesungguhnya saya mau mengajar saudara apa yang diajarkan Tuhan untuk kita bisa mengalahkan si jahat yang bekerja di dalam diri kita. Tapi saudara harus mengerti dulu sasaran kita. Bagaimana kita melawan itu, kita harus mengerti dulu apa yang menjadi dasar kok kita ini melawan. 1 Timotius 3:14. Semuanya itu kutuliskan kepadamu walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai apa saudara? Keluarga Allah. Jadi gereja, salah satu gereja yang sudah bebas dari roh agamawi, gereja ini adalah family of God. Keluarga Allah, katakan amin. Ini yang kita harus bangun. Center hidup orang Kristen itu ada di dalam gereja. Nah, supaya saudara tahu bagaimana nanti saudara cara melawan setan. Setan itu melawan kita, setan itu menyerang kita dengan tujuan apa? Dengan tujuan menjauhkan kita dari persekutuan dalam keluarga Allah. Pada zaman dulu saudara, keluarga Allah itu sangat kuat. Orang sangat takut keluar dari persekutuan gereja. Karena tantangan yang begitu besar di luar, orang Kristen aja beribadah dibunuh. Jadi para rasul sangat kuat memegang otoritas. Jika ada seseorang dikeluarkan dari persekutuan, itu mereka sudah rasanya kehilangan hidup. Karena mereka memulai dengan persekutuan awal, yaitu di loteng Yerusalem di mana Roh Kudus turun. Mereka sehidup, semati, sepenanggungan, mereka seperasaan menanti kedatangan Tuhan Yesus. Bahkan orang-orang mengalami bersama Tuhan Yesus.
Dan satu kursi hilang, yaitu Yudas, tempat Yudas digantikan dengan Matias. Sampai muncul Rasul Paulus, saudara. Rasul Paulus mengerti tentang hal ini. Supaya Bapak Ibu Saudara bisa mengetahui bagaimana cara melawan kuasa kegelapan dalam hidup saudara, keluarga saudara, pekerjaan saudara semuanya. Maka pastikan saudara bahwa saudara menjadi sebuah keluarga Allah, katakan amin. Kalau saudara datang ke gereja, Anda anggap ini gedung dan Anda tak ada orang, Anda berdoa di sini, itu agamawi. Tidak salah saudara, tidak salah Anda datang ke sini berdoa, tidak salah. Jangankan cuma di sini, Anda di warung aja, di kafe boleh kok berdoa. Di kamar mandi Anda berdoa bisa kok. Tetapi roh agamawi sedang dibangun oleh setan supaya saudara tidak menjadi keluarga Allah. Sehingga peperangan saudara melawan setan, Anda tidak punya goal apa-apa. Ini perang kenapa? Kenapa perang saudara? Yang ngerti katakan amin. Di Alkitab peperangan semuanya bagi rancangan Allah. Bagi keselamatan umat Allah. Kegenapan nubuat nabi-nabi. Muncul raja-raja. Semuanya peperangan itu dalam rancangan Allah. Tidak ada dalam pribadi, lepas pribadi. Tidak ada. Makanya saya melihat banyak umat Tuhan gagal dalam peperangannya melawan si jahat karena dia nggak tahu ini perang dengan tujuan apa. Yang penting katakan amin. Dan kita terbiasa dibentuk untuk kita ini ke gereja pulang sudah sendiri-sendiri. Kita nggak punya beban dalam family of God. Katakan amin. Saudara, tempat ini adalah keluarga Allah. Siapa keluarga Allah? Yakni jemaat dari Allah yang hidup. Tepuk tangan. Saudara, jemaat dari Allah yang hidup. Kristus ada di tengah kita sebagai kepala. Ini sumber hidup kita. Peperangan, iblis itu mau melawan. Dia harus mau menyerang saudara sebagai keluarga Allah. Kita harus mengerti itu. Yang jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran, katakan amin. Tiang penopang dalam kehidupan kita hanya di dalam persekutuan. Berapa banyak orang mengerti hal ini? Orang datang, mau kemana? Gereja. Ada hubungan kamu dengan gereja? Ya tidak ada. Itu agamawi yang sedang dibentuk. Tuhan Yesus mati di kayu salib, membentuk keluarga Allah. Ini harus ngerti dulu. Sebelum kita masuk kepada peperangan nanti fight-nya gimana? Seperti Daud, dia jelas tahu dia fight dengan yang namanya Goliat dengan tujuan apa? Dia tahu saudara. Kita ini bukan cuman fight bergumul tentang hutang piutang lah, ekonomi lah, masalah anak lah, masalah keluarga, sekolah, kontraan, klise semua itu saudara. Klise semua, gak usah jadi Kristen kamu juga akan mengalami masalah itu semua. Yang setuju katakan amin. Itu klise lah. Gak usah ngomong lah masalah tentang yang ada di dunia. Itu klise saudara. Dipecat dari perusahaan, kegagalan, kerugian, bangkrut, sakit. Ada semua itu klise. Wajar lah semua yang ada di dunia. Tetapi saudara akan mengalami peperangan yang berbeda. Maka di awal ini saya harus membuat saudara mengerti dulu. Setiap saudara harus terhisap dalam keluarga Allah. Katakan amin. We are family of God. Kita ini keluarga Allah. Katakan amin. Jadi ada papa rohani, mama rohani, anak rohani. Itu balu gereja yang dicintai Tuhan Yesus. Mari dibentuk. Saya lebih senang ber-50 orang tapi itu anak-anak saya. Gitu loh, katakan amin. Saya enggak peduli 1000 orang. Untuk apa cari 1000? Tapi agamawi semua. Makanya mereka tidak akan kuat. Gereja itu juga tidak kuat. Karena apa? Ketika mereka pulang, ya udah nggak ada gereja. Ketika pulang semua nggak ada gereja. Minggu aja ada gereja. Waktu orang-orang pada kumpul. Tapi apakah mereka keluarga Allah? Kata Rasul Paulus, mereka semua mencari kepentingannya sendiri. Dan bukan kepentingan Kristus. Pertanyaan saya, di mana kepentingan Kristus? Di tengah keluarga Allah. Makanya kita datang memikul tabut Tuhan. Saya latih saudara menjadi family of God. Kita latih. Kalau enggak, roh agamawi ada dalam saudara. Janganlah saudara bergereja dengan roh agamawi.
maka engkau tidak akan mencapai yang namanya mahkota, itu tidak akan dapat. Pasti kamu tidak akan ngerti apa-apa tentang gereja. Dan kamu tidak akan pernah peduli apa-apa tentang gereja. Pertumbuhanmu itu dari dalam gereja. Karena ini tiang penopang dan dasar kebenaran. Maka itu gereja tidak bisa meninggalkan yang namanya iman rasuli. Dulu kita sering membacanya ya, iman rasuli. Di beberapa gereja ortodok masih terus dibaca untuk mengingatkan kita bahwa dasar pengajaran keluarga Allah itu adalah iman dari para rasul. Murid Tuhan Yesus itu dasarnya. Bukan dasarnya pendetanya, gembalanya, tidak ada. Katakan amin. Tiang penopang dan dasar kebenaran karena soko guru, saudara. Ayat 16. Ya. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Nah, ini adalah satu the great mystery, satu misteri yang besar yang orang dunia tidak ngerti. Kalau saudara mau lihat roh agamawi, lihatlah agama di luar. Itu roh agamawi. Karena mereka tersenter berpusat kepada gedungnya. Datang ke gedung pulang, dada, nggak ada urusan sama gedung. Hanya gedung rusak, tembel punya uang kasih aja surat tembel. Supaya apa? Supaya aku bisa datang. Apakah itu ibadah? Apakah itu yang disebut gereja? No. Gereja adalah keluarga Allah. Dan agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia yaitu Yesus Kristus dibenarkan dalam roh. Yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Ini rahasia ibadah kita. Kristus ada di tengah kita, kita agungkan, kita muliakan bagi kemuliaan Bapa, dan kita beritakan keluar dari berita keluarga Allah, itu adalah nama Yesus, katakan amin. Keluar dari berita keluarga Allah adalah nama Yesus. Nah, mari kita mengerti ini. Yang pertama, saudara harus terhisap dalam keluarga Allah. Pastikan. Saya memberikan itu namanya fingerprint bukan sekedar hanya seperti saudara masuk kantor dan absen. Tidak. Supaya Bapak Ibu semua mengerti bahwa saudara adalah keluarga Allah. Itu hanya sarana saja, menolong saudara. Karena manusia itu kalau nggak dimetodekan, manusia itu cenderung liar gitu loh saudara. Manusia itu agak setengah dipaksa, dimarahi, ditekan, nah itu baru jadi. Manusia kalau diculno ngadeg dewe biasa ya tambah rusak gitu loh saudara. Yang manusia katakan amin. Coba anak-anak, gak ada kasih disiplin tuh anak sekolah. Rusak enggak? Rusak. Dibanguni mamanya aja masih mulet kok. Makanya sekolah-sekolah yang keras pasti mendidik anak-anaknya hebat. Tidak berani, coba sekolah-sekolah yang lunak itu. Rusak semua itu anak-anaknya. Tidak pernah punya mental disiplin. Coba saudara sekolah mahal pasti keras. Tidak ada sekolah mahal itu lunak, tidak ada. Padahal Anda bayar mahal toh. Karena sekolah menjamin untuk menghasilkan saudara manusia-manusia yang berakhlak dan berbudi pekerti yang baik. Katakan amin. Dengan cara apa? Tekan harus. Datang jam 6:30. Tidak datang, out 3 kali. Takut saudara, DO. Siapa yang berani? Satu keluarga bisa bingung gara-gara anak satu. Bisa mengerti Bapak Ibu Saudara? Ya. Nah kembali. Supaya kita mengerti, ayo saya ajak pagi hari ini, saudara yang ikut doa pagi melalui live streaming atau yang hadir, ngerti pertama ini, terlibat, supaya peperangan kita nyata. Katakan amin. Dan roh agamawi jebol di tempat ini tidak ada, hanya dengan menjadi keluarga Allah. Kita datang bersama-sama karena apa? Kristus ada di tengah kita. 2-3 orang berkumpul, atas namaku aku hadir di tengah-tengah mereka. Inilah kehidupan. Bersama-sama, dimanapun saudara berada, maka roh keluarga Allah ini akan terus terjadi dalam hidup saudara. Di mana ada keluarga Allah, di situ berkat ilahi, berkat surgawi dinyatakan,
perlindungan, pembelaan Allah nyata dilakukan oleh Allah. Karena dia menemukan keluarga Allah. Katakan amin. Kalau saudara sebagai anggota keluarga, dimanapun saudara membawa nama keluarga, betul? Anda merasa aman karena Anda orang yang berkeluarga. Anda punya keluarga dan tidak ada seorang pun yang lahir tanpa keluarga. Tidak mungkin. Kalau saudara tahu Anda keluarga, kemanapun saudara, Anda dilindungi oleh yang namanya otoritas keluarga. Lihat saja anggota keluarga istana. Cucunya berangkat itu pasukan pengawal presiden yang jaga saudara. Karena Anda keluarga istana. Kalau keluarga istana aja pasukan jaga, apalagi kita keluarga Allah. Ada malaikat yang mengelilingi saudara. Amin. Malaikat Mikael, itu malaikat perang. Percayakah saudara ada pelayanan malaikat? Ada. Sampai hari ini. Di surat Ibrani nanti, Tuhan Yesus dilayani oleh malaikat. Apalagi kita, murid-muridnya, kita anak-anak Allah. Nah, setelah saudara mengerti ini, mari kita sekarang masuk peperangan. Peperangan kita bukan darah daging. Saudara tahu tujuan setan. Tujuan setan membuat saudara keluar dari keluarga Allah. Tujuan setan membuat saudara tidak peduli dengan keluarga Allah. Tujuan setan membuat saudara jauh dari hadirat Tuhan. Itu saja. Kita buka sekarang dalam surat Petrus. 1 Petrus 5. Jadi mari kita berangkat nih sekarang. Saudara tahu nih, seperti saya. Oh jelas setan itu nyerang saya, kemana arahnya? Ya saya tahu dong. Hanya satu, matikan dia. Supaya dia tidak bergerak di keluarga Allah, supaya dia tidak mimpin. Kan gitu. Tapi karena kita sudah mencapai level pahlawan iman, ya setannya yang takut. Wong mati adalah keuntungan. Katakan amin. Haleluya. 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu saudara, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saudara dengar, dari awal pertobatan saya, sampai satu masa saya mengerti tentang kebenaran ini. Ketika saya membaca Alkitab, selalu saya hanya berpikir pribadi saya. Mulai saya lahir baru, kita hanya diajar, ya melayani, tapi ujungnya selalu hidup saya. Itu tidak, saudara. Ujungnya gereja. Makanya kalau di sini saya tempa saudara untuk peduli dengan gereja, dengan apa? Aktif saja, itu sudah merupakan satu pelayanan yang indah sebagai keluarga Allah. Keluarga Allah itu kan kumpul terus. Katakan amin. Dan nanti saudara akan mengerti visi misi kita 2033. Karena setan akan menyerang di sana. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kita serahkan segala kekhawatiran sebagai keluarga Allah. Saya ajarkan saudara kekhawatiran dunia. Ya, saya ajarkan saudara. Udahlah, tanggung sendirilah. Urusan dunia itu kita mampu kok, katakan amin. Katakan amin. Kita nggak perlu ngerengek. Nanti di peperangan ini saya tunjukkan bagaimana saudara berperang demi gereja. Itu yang betul. Karena Daud berperang demi bait Allah. Peperangan saudara bukan demi diri saudara sendiri. Gak ada hubungan, setan tidak akan ganggu saudara. Setan tuh ganggu orang yang cinta gereja, pasti mau dipukul sama dia. Tapi dia takut, karena apa? Malaikat ada dan Tuhan Yesus berdiri di depan gerejanya. Katakan amin, sebab dia pemilik gereja. Maka rendahkan dirimu kepadanya toh, katakan amin. Rendahkan diri. Kita sebagai keluarga akan rendahkan diri. Lanjut dulu ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Sadar gimana? Saya sadarkan saudara, kita keluarga Allah. Jangan satupun di antara saudara hidup sendiri di tengah keluarga Allah. Bagaimana mungkin saudara?
Keluarga Allah pasti senternya ke bapak rohani dan ibu rohani karena kami menikah. Kalau saya tidak menikah ya hanya bapak rohani saja. Tetap ada kepala. Tidak bisa saudara datang ke gereja lihat Tuhan. Tuhan tidak ketok. Yang ketok aja kamu nggak hormat kok. Yang nggak kelihatan gimana. Yang mengerti katakan amin. Saudara harus sadar dulu. Kalau enggak kamu nggak bisa ngelawan iblis dong. Sadar dan berjaga-jagalah. Kenapa? Lawanmu si iblis. Berjalan keliling sama. Seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia berkeliling. Dia keliling saudara. Iblis itu tidak akan pernah keliling di luar orang yang tidak dekat Tuhan. Tidak mungkin saudara. Apa salah ya pernyataan saya? Iblis tidak akan berkeliling di luar orang yang tidak dekat Tuhan, betul ya? Kadang saya ngomong itu saya dengarkan lagi keliru, tapi semat yo mantu ai. Kesengsem soalnya. Mau ngerti apa enggak? Wis gak ero aku. Wis pokok aku geblak, jeplak terus pokoknya. Amin. Karena firman itu yang akan menghakimi saudara nanti, bukan saya. Jadi iblis itu ngerti. Kalau saudara dia tahu Anda itu cinta gereja, Anda keluarga Allah, dia mencoba. Ya toh? Dia ngaum terus. Mencari orang dapat ditelannya, dia cari kelemahan saudara terus. Tetapi karena setiap hari saudara hubungan dekat dengan Tuhan, melalui doa pribadi, melalui keimaman, saya percaya iblis capek dan duduk terus sampai mati, sampai masuk neraka. Dia tidak bisa telan saudara, karena saudara dipenuhi dengan roh Allah, katakan amin. Maka kita tidak mungkin berani keluar dari persekutuan. Coba saudara keluar dari persekutuan, Anda goyah. Mau praktek aja, 1 bulan, jangan ke gereja, jangan persekutuan. Orang-orang yang pergi buruh saja pergi keluar pulau Bu Mona Lisa yang ngelindur ngimpi-ngimpi kok saudara. Karena terbiasa, saya pun begitu. Saya sama istri di Jakarta, minggu itu sudah kebiasaan kumpul. Ya rasanya kami ini kayak terasing terbuang gitu saya sama istri. Waduh ngelihat cuma dengan live streaming. Tapi hati kami ada di tempat ini. Meskipun kami di luar kota tapi roh kami bersama-sama dengan saudara. Itu keluarga Allah, katakan amin. Mbo sampean. Enggak tahu bagaimana Anda. Lah Anda cuma mikirin hidupmu tok, mikirin masalahmu saja. Karena saya kekurangan waktu ya saudara, dengan cepat sajalah. Jadi sudah tahu, sadar dong dan berjaga-jaga. Gimana berjaga-jaga? Terus ikat dalam keluarga Allah. Peduli dengan gereja. Tahu dong, Pak Febi dan saudara, saya ini kan dipanggil Tuhan Yesus saudara untuk membangun rumahnya toh. Betul? Dia kepala toh. Lah saya ini kan pesuruhnya. Dan saudara dan saya semua ini tubuhnya sebetulnya. Betul. Jadi bukan saya sendiri, saudara pikir ini gerejanya Pak Febi. Bukan. Saya bersama saudara sebagai keluarga Allah dan Tuhan Yesus sebagai kepala. Kita akan bergerak dan berjalan terus, katakan amin. Di setiap gereja Tuhan punya rancangan, katakan amin. Kita punya panggilan surgawi. Saya tidak sendiri, saya ajak saudara bersama-sama berjalan, melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Saya percaya saudara, dalam keadaan apapun di dunia ini, asal engkau dalam keluarga Allah, hidupmu terjamin sampai kekekalan. Engkau tidak akan pernah kekurangan selama-lamanya sampai kekekalan. Engkau dijamin. Dunia dan akhirat. Udahlah dunia ini. Aduh saudara gimana? Masalah cuma makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Tak atasi sendiri saudara, katakan amin. Udahlah mau saya tinggal di bawah kolong jembatan emang gue pikirin. Udah gak usah bingung. Sama seperti Tuhan Yesus gak punya gak punya tempat meletakkan kepalanya. Gak pusing dia. Peperangan dia menyelesaikan kehendak Bapa. Nah saudara gimana menyelesaikan kehendak Bapa? Ayo terlibat sama saya. Dengerin saya ngomongin. Kemana Pak Febi ini? Oh Tuhan aku mau bersama-sama. Oh saudara engkau dijamin pembelaan Allah ada dalam hidupmu. Jelas 100% tidak ada teori lain yang bisa mengalahkan dan membantah apa yang saya katakan. Tetapi saudara banyak pemimpin-pemimpin gembala
Mereka tidak mengerti. Sehingga umat Tuhan tidak peduli. Ayat 9. Lawanlah dia. Jadi saudara, sekarang saudara mengerti bahwa saudara keluarga Allah. Iblis tahu, jelas saudara diserang toh. Diserang dengan cara apa? Dijauhkan dari keluarga Allah. Betul? Dibuat pahit lah, kecewa lah, ya, dan sebagainya. Tapi apa yang harus kita lakukan pagi ini? Lawan dia. Jangan diam. Itu kelemahan kita. Kita pasrah. Loh, kita dipukuli kok pasrah loh. Lawan dong. Makanya saudara diberikan jurus-jurus surga melalui firman Tuhan. Kalau saudara tiap hari berhubungan dengan Allah, engkau berhubungan dengan firman, engkau tahu cara melawan dia. Dan saya ajarin dulu, kita keluarga Allah, gitu loh. Iblis pasti nyerang hubungannya dengan keluarga. Lawan dia dengan apa saudara? Iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Sama saudara. Semua orang Kristen mengalami penderitaan yang sama. Penderitaan apa? Dalam keluarga Allah. Keluarga Allah ngapain? Ibadah dong. Peperangan kita enggak mungkin saudara. Ada di marketplace, urusan apa? Kalau saudara enggak peduli dengan keluarga Allah, kamu datang ke gerejanya, antara gereja dan kamu itu gedung dan kamu enggak akan diserang. Tapi bagi orang-orang yang bekerja di marketplace, dia peduli dengan persekutuan, dia tahu jam-jam pelayanan ibadah, iblis langsung goda. Kenapa Tuhan Yesus dicobai? Saya kemarin seharian melihat tentang Israel, ya ada satu channel, dan saya melihat bagaimana yang namanya gua pencobaan di padang gurun, dan Tuhan Yesus dicobai di sana, dan di situ tak ada tempat duduknya. Itu Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Aduh saudara, Tuhan Yesus, bekas Tuhan Yesus itu mengiang-iang sampai hari ini loh saudara. Luar biasa. Dan Tuhan Yesus dicobai. Kenapa Tuhan Yesus dicobai? Lah karena dia mau melakukan kehendak Bapa. Coba Tuhan Yesus businessman, gak kira dicobai. Gak mungkin dicobai. Tapi saya banyak pencobaan. Pencobaan itu dari dirimu sendiri. Kamu dikuasai oleh dirimu sendiri. Bukan dari Tuhan. Banyak orang dicobai dirinya sendiri. Setan belum nyerang, geblak sendiri saudara. Setan itu belum mukul saudara, Anda pingsan sendiri. Kenapa? Di dalam dirimu ada hawa nafsu, percaban. Itu bukan setan. Kamu sendiri, itu di Yakobus. Kamu berdoa tapi kamu salah berdoa karena yang kamu doakan hawa nafsumu sendiri. Jadi saudara, ada orang-orang yang tidak peduli dengan gereja Tuhan. Dia enggak dicobai setan. Lah kalau dia kok jatuh Pak? Ya dia sendiri. Bisa mengerti? Tapi kalau saudara menjadi bagian keluarga Allah, oh setan mengaum-ngaum. Dia coba cari celah. Lawan dia. Ayat 10. Dan Allah, perhatikan, sumber segala kasih karunia itu Bapa. Oh. Kalau putranya Yesus Kristus saja dicobai, masa saudara ada dicobai oleh setan? Pelajari dong pencobaan di padang gurun. Pencobaannya apa saudara? Lihat, harta, tahta, wanita atau pria, itu aja. Hampir sama dah, gak usah pusing. Kedudukan semua Tuhan Yesus dicobai. Kenapa dicobai? Supaya dia gagal fokus kepada kayu salib. Tuhan Yesus mau ditarik kepada kerajaan dunia, diberi loh asal kamu menyembah aku. Tuhan Yesus berkata, setan kamu harus mengabdi hanya kepada Elohim. Mengabdi, berbakti itu bahasanya. Nah dalam keluarga Allah kita kan berbakti. Bapa kita sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Katakan amin. Bapa itu memanggil kita pada kemuliaan kekal. Kemuliaan apa Pak? Rancangannya, pekerjaannya, pelayanannya, visi, misinya di dalam keluarga Allah. Maka saudara harus mengerti. Rapat bulanan saya ajak kita ngobrol nih.
Saya pasti meneguhkan saudara untuk kita bergerak di visi 2033. Kita sedang siapkan pusdiklat, kita siapkan sesuatu yang besar. Bagaimana Tuhan sedang meletakkan fondasi-fondasi dari Sabang sampai Merauke. Orang-orang dari luar kota bahkan Brunei mengikuti live streaming kita. Itu kalau bukan roh Tuhan tidak mungkin. Itu bukan pekerjaan Fabianus Purnama, itu bukan pekerjaan gereja ini, tapi pekerjaan Allah. Bekerja dan Tuhan tunjukkan, mari saudara peduli. Ngerti saudara? Baru engkau akan perang nanti gitu loh. Sebab Bapa itu membawa saudara kepada kemuliaan yang kekal. Kemuliaannya di mana? Di keluarga Allah. Kalau saudara menjadi anggota keluarga dari keluarga saudara, apa sih yang dipikirkan keluarga? Sibuknya apa yang Anda terlibat dong di situ? Memang saudara punya keluarga sendiri di rumah, tapi kita juga punya keluarga Allah bersama-sama di tempat ini. Bahkan saudara harus mengabaikan sejenak untuk kepentingan Allah. Bapa itu akan melengkapi kita. Amin. Dia melengkapi kita. Dia akan meneguhkan kita. Dia akan menguatkan dan mengokohkan kita sesudah kita semua menderita seketika lamanya. Menderita apa? Di dunia, saudara. Karena apa? Dunia membenci Kristus. Maka saudara pun dibenci oleh dunia. Apapun terjadi di dunia, kita tidak akan persoalkan. Tidak akan menjadi masalah bagi kita. Asal kita tetap sebagai keluarga Allah. Asal persekutuan kita kuat terkunci selamanya. Itu membuat saudara menjadi orang yang strong di dalam Kristus. Sekarang buka. Bagaimana cara melawan? Saudara harus lawan. Segala sesuatu yang menarik saudara dari keluarga Allah, persekutuan dan semua visi misi di dalam gereja. Lawan. Dan itu cara setan. Nah cara ngelawan gimana? Nah saya tunjukkan, tolong buka terakhir ya. Tolong pemusik yuk. 1 Samuel. Bagaimana cara melawan? Ingat saudara, semua yang ditulis Alkitab, peperangan. Tidak pernah peperangan dengan tujuan pribadi raja itu. Hanya tujuan rancangan Allah. Sebab Allah yang berkepentingan di sana. Apa Tuhan tidak tahu saudara anak-anaknya diserang setan? Tahu. Terima enggak dia? Tidak terima. Asal anak-anaknya melawan. Dengan cara apa? Rendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ayo bersekutu terus di dalam Tuhan. Berlindung terus di dalam kekuatannya. Katakan amin. 1 Samuel 17 ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Siapa itu? Itu Goliat. Peperangan umat Tuhan selalu terhubung dengan surga. Masalah hidupmu tidak pernah keluar dari kepentingan surga. Apapun itu kamu harus tahu. Asal saudara peduli dengan keluarga Allah. Sekecil apapun rambutmu yang rontok, surga ngerti. Lihat saudara, 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Untuk apa saudara? Melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi apa? Prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka apa saudara? Aku mengejarnya. Lihat, anak Tuhan, keluarga Allah, jangan diam menghadapi musuh-musuh setan. Lawan. Caranya bagaimana? Kejar dia. Ini mau apa? Setan kamu mau apa? Kejar. Jangan nyerah. Karena saudara tahu tujuan dia. Mau menghancurkan saudara menjadi bagian dalam rancangan keluarga Allah. Kejar dia. Jangan kamu yang dikejar. Kejar dia. Katakan amin. Kenapa Daud
berani mengejar. Nanti saya tunjukkan. Hajar dia. Siapa yang halangi kamu? Hajar. Saudara, kita pahlawan iman, kita tidak mau mati konyol. Kita tahu mati keuntungan. Kita tidak mau hanya mati ditembak, tidak. Tapi aku melawan, saudara. Katakan amin. Jangan nyerah dengan keadaan. Kejar, hajar keadaanmu. Aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Jangan diam. Lepaskan semua yang berusaha untuk diikat oleh setan, dibinasakan. Tuhan Yesus ngomong tuh, iblis datang untuk apa, saudara? Mencuri. Anda diam. Anda diam kalau ayammu dicuri. Anda diam kambingmu dicuri, dombamu. Tidak mungkin. Makanya di dalam pengembalaan ini saya serius, saudara. Jadi kalau saya marah sama saudara, sini sudah baik-baik Pak, tapi Pak VP masih marah terus, ngerti? Karena setan mencoba mencuri kamu. Saya tahu gitu loh. Memang ada saudara tidak dicuri, tapi kamu yang lain ada yang dicuri masalahnya. Jadi kalau saya punya anak 10, ya saya marah semua anak 10 saya marahi semua. Yang mengerti tepuk tangan dulu dan Anda rela untuk dimarahi terus. Jadi saya marah-marah itu bukan karena saya ini blood drake. Do you know blood drake? Darah tinggi. No. Walaupun saya menjaga. Orang tua itu tetap jaga. Betul? Ngamuk tetap saya jaga. Tapi jangan bilang saya tidak boleh ngamuk di sini. Tidak mungkin. Sebab Anda anak saya. Loh, saya kok diam kamu dicuri? Ya nggak bisa. Lah masalahnya bukan kamu yang dicuri. Kamu yang ikut pencuri itu masalahnya gitu loh. Apa enggak govo olok itu namanya. Apa enggak ngamuk saya. Kalau pencuri yang mencuri ya saya bunuh pencuri itu, betul. Nah, tapi kamu yang ngatot apa enggak ngereget no. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku apa, saudara? Menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Jangan diam. Anda diberi otoritas, lawan. Mulai pagi hari ini engkau keluarga Allah, katakan amin. Tapi kalau kau bukan keluarga Allah, kau nggak bisa ngelawan. Dengan tujuan apa engkau ngelawan? Dengan tujuan apa kau lawan? Kau nggak bisa menang dengan setan. Tapi kalau kau punya tujuan kerajaan Allah, engkau pasti menang. Sebab Yesus Kristus ada di dalam saudara. Ngerti sekarang? Jangan takut pokoknya. Jangan takut mau santet, mau telu, mau apapun. Jangan takut. Selama engkau ada dalam keluarga Allah. Oh, Allah itu akan membela saudara. Katakan amin. Mati pun Anda mendapatkan pahala, mahkota. Tapi saudara, Tuhan harus lihat engkau hajar lawanmu dulu. Fight. Mati fight enggak apa-apa. Katakan amin. Jangan mati nyerah. Haleluya. Ayat 36. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada apa, saudara? Allah yang hidup. Saudara, Daud itu tersinggung karena keluarga Allah, keluarga Israel disinggung, dihina. Itu peperangan sejati. Allah akan membela saudara. Kalau peperanganmu cuma untuk dirimu, tidak bekerja dia. Itu roh agamawi yang sedang diciptakan toh. Anda datang ke gereja ada masalah doa, mau ada orang gak ada orang, pokok datang ke Tuhan. Ngapain datang? Di rumah saja bisa doa. Tapi di sini beda, men. Kita datang untuk memikul tabut bersama-sama, katakan amin. Tuhan Yesus dimuliakan di tengah kita. Maka jika terjadi sesuatu atas dirimu, engkau melawan, Allah berperang. Allah yang berperang, bukan Daud. Allah yang berperang. Daud cuma bawa ketapel. Itu yang membuat yang namanya batu itu tepat persis di tengah-tengah alisnya. Dubluk. Siapa yang membuat? Saya percaya roh Allah berperang.
Karena Daud berkata apa? Siapa yang mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Daud tersinggung, saudara. Kenapa dia tersinggung? 37, perhatikan. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Wow, saudara, Daud berani ngelawan beruang, melawan serigala karena apa? Dia dekat sama Tuhan. Dia tahu Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa. Jadi Daud kerja itu untuk Tuhan. Dia kerja untuk Israel. Makanya Tuhan menemukan seorang yang berkenan kepadaku, seorang yang ada di hatiku. Sebab Daud memelihara 3 ekor domba, tapi hatinya tertuju kepada bangsa Israel. Dia marah ketika Allah Israel yang hidup dihina. Amin. Tuhan tuh cari siapa yang ada di hatinya. Tuhan tidak peduli loh saudara, kerjaanmu apa dia nggak peduli kok. Anda pemulung. Kalau saudara punya hati di hadapan Tuhan, engkau dipilihnya sampai kekal. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Saudara, kita tidak perlu pakai metode teori apapun untuk melawan setan. Daud tidak bisa memakai pakaian perang Saul, kedodoran. Dia taruh, Allah dengan aku apa adanya. Aku pakai pakaian gembala domba 3 ekor saja. Tapi Allah yang menyertaiku, Dia yang akan memampukan, Dia akan memperlengkapi, Dia akan meneguhkan, dan Dia akan mengokohkan. Bangkit berdiri, katakan amin. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Kita pasti menang. Kalau kita terus sebagai keluarga Allah, kita peduli atas kegerakan di tempat ini. Saya percaya setiap saudara akan dipelihara oleh Allah. Katakan amin. Oh, repasakara.